Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari ini kembali dapat menyapa Anda meskipun cuaca di luar tampaknya mendung, tapi kami sudah siap sekali, sudah ceria sekali untuk menyapa Anda di siang hari ini bersama saya Sally Alexandra dan juga rekan saya Rehana Mizia. Betul sekali. Moga-moga nggak hujan lagi ya dan nggak Betul. terjadi banjir lagi. Di sejumlah lokasi. Tapi kita juga akan update nih, seperti apa kemudian kondisi banjir di siang menjelang sore ini. Apakah memang sudah surut ataukah harus waspada karena tampaknya cuaca tak mendukung di sore hari ini. Betul. Hati-hati juga ya bagi mungkin para pelajar, para pekerja yang mau pulang ini untuk selalu menjaga hati-hati dan juga selalu mengecek bagaimana kondisi kendaraannya. Tapi sebelum itu kita buka dulu pemirsa apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Plafon ruang kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Keramat 1 Bangkalan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Diduga pemirsa bangunan yang sudah tua dan rangka kayu yang lapuk ini menyebabkan plafon ambruk. Sekolahnya kita ini roboh, alhamdulillah nggak ada korban dan tidak mengenai siswa. Nih pas barusan. Beginilah video rekaman memperlihatkan plafon yang ambruk di ruang kelas 1 SDN Keramat 1 Bangkalan, Jawa Timur. Semua tas dan alat-alat tulis siswa masih berada di atas bangku. Di tengah reruntuhan plafon ruangan pada saat jam belajar berlangsung. Siswa pun langsung berhamburan keluar kelas untuk menyelamatkan diri. Tidak berselang lama, terjadi ambruk susulan sehingga satu ruangan kemudian rusak atapnya. Beruntung tidak ada siswa maupun guru yang tertimpa reruntuhan bangunan karena mereka langsung keluar kelas saat plafon bagian depan runtuh pertama kali. Runtuhnya plafon ruang kelas diduga disebabkan kondisi konstruksi yang sudah tua dan rangka kayu yang lapuk, sehingga tidak mampu menahan beban bangunan. Cuaca tak mendukung, kami akan update pemirsa bagaimana informasi mengenai banjir ini dari Bekasi, Jawa Barat. Warga Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kota Bekasi, Jawa Barat ini dikejutkan dengan bunyi alarm early warning system setelah tinggi muka air Kali Bekasi naik. Alarm early warning system berbunyi keras. Tanda tinggi muka air Kali Bekasi naik membuat ratusan warga panik. Banjir di 2 RT ini ketinggian hingga 1 meter lebih yang berada di pinggiran Kali Bekasi. Sedangkan di bagian atasnya banjir setinggi 60 cm. Banyak puluhan kepala keluarga mengungsi di musola berlantai 2. Menurut Ketua RT, usai alarm atau EWS, early warning system berbunyi cukup keras, sebagian warga sudah ada yang mengungsi, sementara sebagian lainnya masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Hujan deras dan luapan Kali Krukut pemirsa mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beginilah kondisi pemukiman di Jalan Wijaya, Gang Langgar, RW 03, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Banjir merendam ratusan rumah dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Tidak hanya rumah warga, terdapat sekolah dasar bakti luhur di kawasan tersebut yang ikut terendam air. Sehingga para guru dan siswa terpaksa melakukan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Banjir ini disebabkan adanya curah hujan yang tinggi dan adanya tanggul jebol di Kelurahan Petogogan
yang membuat Kali Krukut meluap. Pemirsa, sementara itu ratusan rumah di Kampung Sawah Cakung, Jakarta Timur pada Kamis ini terendam banjir mencapai 1 meter. Sementara itu, warga yang bertahan di rumah terdampak banjir mengatakan air mulai naik dari pagi hari. Hujan yang mengguyur sebagian wilayah ibu kota Jakarta sejak Kamis dini hari hingga saat ini menyebabkan sejumlah rumah terendam banjir. Salah satunya di permukiman padat penduduk Kampung Sawah Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Seperti inilah pemirsa, ratusan rumah terendam banjir diguyur hujan yang menyebabkan Kali Cakung meluap hingga menyebabkan banjir mencapai 1 meter. Sementara itu, warga yang rumahnya kebanjiran memilih bertahan di rumah. Banjir di sini sudah terjadi lebih dari 2 kali setiap hujan deras yang cukup lama. Hujan dengan intensitas tinggi pemirsa kembali membuat jalan DI Panjaitan di Cawang Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis pagi terendam banjir. Ketinggian air di titik terendah mencapai sekitar 50 cm. Para pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di jalur paling kanan agar kendaraannya tak mengalami mogok mesin. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota, serta buruknya sistem drainase di lokasi tersebut yang tak mampu menahan tingginya volume air. Akibatnya terjadi antrean kendaraan dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung yang mengalami kepadatan. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi hingga pada pagi hari, beberapa titik ini mengalami banjir. Kita akan update bagaimana kondisi terkininya. Sudah ada rekan-rekan kami yang berada di lokasi saat ini. Di Dan Mogot ada Arif Budiman, Kebon Pala ada Putri Lestari dan Dava Akbar di Cilincing. Kita akan ke Kebon Pala dulu. Ini tampaknya Kebon Pala ini adalah tempat langganan nih. Putri Lestari, bagaimana kondisi terkini? Seberapa tinggi air di sana? Ya baik Rehana, Celia dan juga pemirsa, beginilah kondisi di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, di mana memang dibandingkan dengan tadi pagi ketinggian air di sini sudah mulai surut dan di angka ketinggian 50 cm. Sedangkan untuk bagian terdalamnya ini masih di angka kurang lebih 125 cm. Dan memang menurut pengakuan warga ini, banjir datang tadi pagi hari pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dan hingga kini banjir ini masih terus menggenangi di Kebon Pala, Jakarta Timur, di mana memang selain curah hujan yang tinggi, adanya banjir yang ada di Kebon Pala, Jakarta Timur ini dikarenakan oleh luapan dari Sungai Ciliwung. Dan memang sejak tadi pagi banyak sekali atau tim gabungan sudah mulai berdatangan ke tempat saya mengabarkan sekarang, di mana tadi ada juga dari Polarirut, Polda Metro Jaya, kemudian juga ada Brimob Polda Metro Jaya, kemudian juga ada dari TNI, kemudian juga ada dari BPBD. Di tempat saya mengabarkan sekarang ini, para warga sudah mulai bisa untuk masuk ke rumahnya masing-masing dikarenakan memang air sudah mulai perlahan, sudah mulai surut. Dan juga tadi pagi, Rehana dan juga Celia, ini tadi ada perahu
yang digunakan untuk mengevakuasi para warga. Namun memang sepertinya perahunya sudah tidak ada di sini dan digunakan untuk berkeliling untuk mengevakuasi warga-warga yang masih terjebak di rumahnya. Selain itu untuk pengungsian sendiri memang apabila para warga yang mempunyai lantai 2 ini bisa untuk mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Namun apabila mereka tidak mempunyai lantai 2 di rumahnya, ini para pengungsi juga bisa ada menggunakan pengungsian yang ada di SDN Kampung Melayu 01 dan juga Masjid Ittihadul Ikhwan yang ada di sini. Lalu juga untuk bantuan paket Rehana, Celia dan juga pemirsa, ini ada beberapa paket yang sudah diberikan seperti makanan bergizi, roti, air mineral, tikar, selimut, family kits, kidswear atau pakaian untuk anak-anak, kemudian juga ada biskuit dan juga untuk matras, di mana memang ada sekitar 53 kakak atau kepala keluarga atau sekitaran 254 jiwa yang terdampak banjir di Kebonpala, Jakarta Timur ini. Memang untuk banjir yang ada di sini, Rehana dan juga Celia, ini bukan banjir yang pertama kalinya terjadi di Kebonpala, Jakarta Timur. Ini banjir yang memang sudah terjadi dari tahun ke tahun apabila curah hujan tinggi yang ada dan juga kanal dari luapan Sungai Ciliwung. Dan untuk RT yang terdampak ini ada 5 RT dan 2 RW yang terdampak, yakni ada RT 11, RW 4, RW 12, RW 4, RT 13, RW 4, kemudian juga ada RT 10, RW 5 dan juga RT 11 dan juga RW 5. Dan memang untuk saat ini, kondisi saat ini memang terlihat mendung dan agak sedikit ada rintik-rintik hujan yang mulai membasahi dari Kebonpala, Jakarta Timur. Dan apabila memang hujan datang, curah hujan datang, ini akan membuat banjir ini semakin naik. Dan sekarang ini kemudian hujan kembali turun dan diharapkan memang banjir akan surut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kebonpala, Jakarta Timur. Kembali kepada Anda di studio. Baik, nampaknya di Kebonpala, pemirsa, ini banjir juga sudah mulai surut. Kami juga akan update informasi bagaimana dari Cilincing. Ada Dava Akbar yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Dava, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Apakah banjir masih terjadi? Ya, baik, Celia Andrea. Di mana sini saya di pemukiman warga Jalan Rawinda Pengangan 2, Kelapa-Gading, Jakarta Utara. Nah, ini banjir masih terjadi hingga Kamis siang ini, banjir sudah mencapai ketinggian hingga 10 sampai 10 cm, di mana dapat saya sampaikan jika pemukiman warga ini memang berdekatan langsung dengan Kali Cakung Lama, yang dimana kondisi ini membuat ratusan rumah warga terendam. Nah, untuk dapat saya sampaikan, jika kedalaman Kali Cakung Lama ini 3 meter, namun dikarenakan ketinggian air hingga 5 meter, membuat air kali melimpas dan merendam ratusan rumah warga yang berbatasan langsung di antara 2 kelurahan, Kelurahan Kelapa-Gading dan Kelurahan Pengangsana dan Kelurahan Kala. Nah, demikian mau tidak terpaksa harus beraktivitas setengah genap. Nah, dapat saya sampaikan juga, ini adalah kurun waktu 1 bulan Januari 2006, banjir yang merendam pemukiman warga di Kampung Rawinda sudah terjadi ke-6 kali. Nah, meski demikian, Pemprov DKI Jakarta untuk saat ini melakukan normalisasi terhadap Kali Cakung ini, namun dengan kondisi banjir, proses tersebut dihentikan sementara dikarenakan takut turap terjadi. Tampaknya di Cilincing, Jakarta Utara, air masih tinggi. Kita akan bergeser bagaimana kemudian di Jakarta Barat dan Mogot. Sudah ada rekan kami juga, Arif Budiman di sana. Arif, kondisi terkini di Dan Mogot seperti apa? Ya, baik Rehana dan Celia juga pemirsa Tiwan, selamat siang. Dapat dilaporkan bahwa hingga siang hari ini pukul 2
siang hari kondisi ruas Jalan Raya dan Mogot kilometer 13 tepatnya di rumah pompa Cengkareng Jakarta Barat saat ini masih terendam banjir. Memang tadi sempat terjadi penurunan debit air sebelumnya yang memang sudah setinggi 30 cm. Saat ini kembali naik usai diguyur hujan deras yang baru saja terjadi. Untuk saat ini sendiri bisa kita lihat bahwa kondisi air saat ini masih cukup tinggi sehingga jalan utama ini hanya bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4. Ketinggian air sendiri saat ini memang sudah mencapai 40 sampai 50 cm setelah sebelumnya sempat terjadi penurunan debit air. Saat ini sendiri untuk kendaraan roda 2 sudah dialihkan oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat serta Polda Metro Jaya untuk melewati jalur bus Transjakarta. Sementara untuk kendaraan roda 4 sendiri masih bisa untuk melintasi jalan utama dengan menepi di bagian kanan jalan. Untuk saat ini sendiri upaya dari pemerintah kota Jakarta Barat untuk melakukan penyedotan di ruas Jalan Raya dan Mogot ini masih terus berlangsung dengan menerjunkan 4 mesin pompa yang sudah disediakan untuk melakukan penyedotan sejak pagi hari tadi, sejak air pertama kali muncul pada pukul 5 pagi hari tadi. Saat ini sendiri bagi para pengendara yang hendak menuju kawasan Tangerang dari arah Jakarta menuju Tangerang untuk bisa mencari jalan alternatif lain untuk menghindari penumpukan kendaraan yang terjadi di ruas Jalan Raya dan Mogot ini. Untuk kemacetan sendiri saat ini sudah mulai terjadi, diperkirakan sudah mencapai 1 kilometer dari arah Peting menuju Cengkareng Jakarta Barat. Demikian Celia dan Rehana dikembalikan ke studio. Baik, Arif, kami juga ingin tahu bagaimana dengan situasi lalu lintas di sana, mengingat sesaat lagi adalah jam pulang kerja. Apakah ada antisipasi jalur-jalur mana yang mungkin ini bisa diinformasikan kepada para pemirsa? Ya, untuk arus lalu lintas sendiri saat ini sudah terlihat ada penumpukan kendaraan, namun belum terjadi penumpukan kendaraan yang cukup panjang. Namun untuk bagi para pengendara roda 2 masih bisa melintasi ruas jalan ini dengan melewati jalur bus Transjakarta yang berada di sebelah kanan. Serta untuk bagi pengendara roda 2 lain yang mungkin memang ingin mengarah ke Tangerang bisa melewati jalur lain, alternatif lain seperti melewati wilayah Puri Kembangan ataupun melewati wilayah Basmol atau Jembatan Gantung. Seperti itu, Celia dan Riana. Baik, tampaknya air masih tinggi. Nanti kalau misalnya pulang kerja lewat Dan Mogot harus cari jalan lain nih pemirsa. Terima kasih Arif Budiman mengabarkan langsung dari Jakarta Barat. Tadi juga ada rekan kami, ada Dava Akbar dan juga Putri Lestari. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Nantinya pemirsa, normalisasi Kali Ciliwung akan dibagi ke dalam 2 segmen. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pembebasan lahan yang nantinya akan digunakan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Kecamatan Cawang dan Cililitan sudah berhasil dibebaskan 100% dan diganti rugi kepada masyarakat sudah juga dilakukan oleh Pemprov. Nantinya proses normalisasi serta pembuatan tanggul di sepanjang Kali Ciliwung akan dibagi ke dalam 2 segmen. Segmen pertama dari pintu air Manggarai hingga MT Haryono, lalu segmen kedua dari MT Haryono hingga TB Simatupang. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga di Gang Mawar, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan ketinggian air ini mencapai hingga 80 cm. Banjir mulai merendam pemukiman warga sejak Rabu malam akibat adanya kenaikan tinggi muka air Kali Bekasi hingga meluap ke pemukiman. Warga yang sudah mendapat pemberitahuan tinggi air debit Kali Bekasi di Siaga 3 langsung mengevakuasi harta benda terutama sepeda motor ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumahnya.
Ya pemirsa, banjir juga berendam ternyata di Jalan Raya Jenderal Sudirman, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada pagi hari tadi. Ya, pemirsa, warga juga ini mengaku lelah dan terpaksa kembali mengungsi setelah sempat surut banjir. Dan juga untuk di Karawang sendiri, saya lihat dan juga pemirsa, ini warga juga memang mengaku lelah karena banjir ini kembali merendam pemukiman warga di 2 dusun di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat pada hari Kamis siang. Ya pemirsa, kalau kita lihat memang luapan sungai mengalir deras masuk merendam pemukiman warga. Ratusan rumah di 2 dusun Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat kembali terendam. Luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum diperparah dengan tingginya intensitas hujan tinggi yang turun sepanjang Rabu malam hingga Kamis pagi. Sebagian warga pun kini kembali mengungsi ke sanak saudara mereka atau ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Kurnia Hapsari di Bekasi dan Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Bekasi terlebih dahulu, ke Kurnia Dwi Hapsari. Kurnia, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Apakah banjir sudah surut di sana? Iya, selamat siang Velia, Rehana dan juga Rehana. Saat ini saya berada di perumahan Mas Naga, di mana perumahan ini juga terendam banjir sekitar ketinggian 80 cm. Ini memang ketinggiannya bervariasi dari mulai sekitar 10 sampai dengan 80 cm di titik terdalamnya, di mana kondisinya pada saat ini tadi cuacanya memang sudah mulai mendung dan saat ini sudah mulai turun hujan lagi dengan intensitas kecil ataupun gerimis begitu, namun memang kondisi banjir di pemukiman warga yang merendam ratusan rumah warga ini membuat warga tadi ada yang memilih untuk mengungsi keluar rumah dan juga ada yang memilih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Dan ini juga banjir banyak dimanfaatkan oleh anak-anak, khususnya anak-anak yang berada di luar perumahan ini memilih untuk bermain air ataupun bermain banjir. Banjir sendiri di pemukiman warga ini, di perumahan ini terjadi selain karena intensitas hujan yang tinggi, juga terjadi karena melubernya luapan kali yang berada di tengah perumahan. Ini merupakan kali bong yang mengaliri perumahan Mas Naga ini, sehingga saat hujan deras luapan kali tidak dapat menampung sehingga luber ke perumahan warga, dan warga memang berharap ke depan bisa ditinggikan lagi turap ataupun tanggul kali perumahan ini dan juga dilakukan normalisasi kali. Dan saat ini warga masih membutuhkan bantuan logistik ataupun makanan siap saji. Untuk perahu karet, aktivitas keluar masuk rumah sudah tersedia di perumahan ini sebanyak 2 perahu karet. Demikian Rehana, kembali ke Anda. Baik, dari Bekasi kita jalan lagi sedikit menuju Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, ada rekan kami Agung Prasetyo akan mengabarkan kondisi terkini. Agung, kondisi terkininya seperti apa saat ini? Selamat siang Rehana, saya lihat juga pemirsa informasi kondisi banjir yang terjadi di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek dari Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, yang mana memang kondisinya saat ini kondisi debit air semakin naik karena memang curah hujan juga sejak malam kemarin hingga siang tadi masih cukup tinggi, di mana selain di wilayah hulu sungai tetapi juga hujan masih cukup deras di wilayah Karangligar ini. Dan di tempat kami mengabarkan saat ini yakni di Jalan Desa, yang mana memang untuk ketinggian kondisi banjir cukup tinggi sekitar 30 cm atau sebetis orang dewasa, yang mana jika kami berjalan ke arah sana memang untuk ketinggian air semakin dalam, ataupun kami berjalan ke arah pemukiman warga bahkan ada yang lebih dari 2 meter. Dan sejak tadi pagi hingga siang hari ini terus warga yang sebelumnya sempat kembali ke rumah karena banjir sempat surut, namun pagi hingga siang hari ini warga terpaksa kembali ke tempat pengungsian untuk kembali mengungsi. Sedikitnya ada 600 lebih rumah yang terdampak banjir di Desa Karangligar ini. Kalau berbicara di wilayah Karawang sendiri ada 15 desa
atau dari 7 kecamatan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di Desa Karangliar. Kembalikan ke Anda di studio. Baik, sejumlah desa ini nampaknya masih terendam banjir. Terima kasih Agung Prasetyo atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Kurnia Hapsari dari Bekasi dan juga dari Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan, jaga kesehatan dan keselamatan selalu di sana. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat bagaimana situasi terkini dari pencarian korban longsor Cisarua. Kita akan pantau bersama dengan rekan-rekan kami. Pemirsa, ada Virgi dan juga ada rekan kami juga yang akan mengabarkan untuk Anda pantauan saat ini, bagaimana proses identifikasinya. Ini bersama dengan Cepi Kurnia. Kita akan ke Virgi terlebih dahulu. Virgi, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Silakan. Ya, Virgi. Ya, selamat siang pemirsa. Nah, saat ini kami berada di posko pengungsian, tepatnya di kantor Aula Desa. Adapun memang ini merupakan suasana ataupun di hari ke-6 yang ada di posko. Bisa Anda lihat bahwasannya banyak sekali warga yang masih mengungsi. Satu korban bencana longsor, kira-kira bagaimana sih suasana di hari ke-6 ini selama melakukan pengungsian? Halo Teteh, terima kasih sudah berkenan diwawancara. Sebelumnya kami turut prihatin Teh atas musibah yang terjadi. Teh, boleh mungkin diceritakan sedikit Teh, saat kejadian tersebut Teteh pertama kali taunya gimana Teh? Sebenarnya saat itu kan mati lampu. Jadi saat mati lampu itu tidur kan tidak nyenyak gitu. Nah, pas sekitar jam 1 itu udah ada gemuruh, tapi aku kan agak jauh dari ke tempat kejadian. Jadi ke itu sama angin gitu. Jadi nah yang terasa saat terasa seperti gempa gitu. Nah, dari situ barulah pada teriak gitu, keluar rumah. Udah itu rumahnya BIT sama Pak Adar udah rata sama tanah gitu. Tapi kalau untuk keluarga ataupun kerabat terdekat, adakah yang dinyatakan hilang Teh? Oh, alhamdulillah kalau untuk keluarga dekat enggak, tapi kalau untuk keluarga jauh seperti anak dari paman, bibi gitu, keluarga dari ini kakek gitu, dari kakek ada ya. Baik Teh, semoga cepat ketemu ya Teh, dan pastinya bantuan logistik yang diberikan cukup ya Teh sampai nanti ya Teh. Baik, terima kasih banyak Teh. Nah pemirsa, itulah dia wawancara kami dengan warga, dan pastinya logistik selama hari ke-6 ini dinyatakan cukup. Adapun memang untuk hari ke-6 ini perkembangan air, listrik, dan juga internet sudah masuk ke posko pengungsian. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Virgi Dainas. Kita akan bergeser ke Cepi Kurnia di posko DVI. Bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah bisa teridentifikasi? Ya, baik Rehana dan Celia. Siang ini saya sedang berada di posko DPI Polda Jawa Barat. Memang sejauh ini pada hari ke-6 pencarian korban longsor Cisarua, kemarin tercatat sebanyak 53 kantong jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan hari ini tadi pada pukul 13.58 dan pada pukul tempat hari ini saya mengabarkan di jam 14.42 waktu Indonesia Barat telah masuk 3 kantong jenazah, yang artinya ketika dijumlahkan memang sebanyak 56 sampai siang ini kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Meskipun tadi cuaca di wilayah Bandung Barat, khususnya di lokasi longsor Cisarua ini, setelah turun hujan dan sampai saat kami mengabarkan saat ini juga turun rintik hujan, dan petugas terus berjibaku mengevakuasi para korban yang kemarin 27 yang belum terevakuasi. Namun sejauh ini tadi ada 3 yang saat ini telah diterima oleh DPI Polda Jawa Barat dan akan dilakukan identifikasi. Namun untuk korban yang berhasil diidentifikasi sejauh ini memang ada 40 kantong jenazah, dan saat ini sudah diserahkan oleh
KPI ke pihak keluarga dan dia akan dimakamkan di masing-masing. Sebelumnya telah dilakukan pemulasaran dan disalatkan. Dan Rehana dan pemirsa, dapat kami kabarkan juga bahwa ada sekitar 11 kantong jenazah yang saat ini memang dilakukan identifikasi di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Sartika Asih dan Rumah Sakit Cibabat. Mengapa demikian? Karena kondisi dari kantong jenazah yang kemarin dievakuasi dan belum diidentifikasi, melakukan identifikasi lebih lanjut karena kondisinya memang jenazah sudah dalam keadaan tidak baik maksud kami. Dan untuk tim DPI sendiri telah melakukan beberapa metode identifikasi. Selain memang ada identifikasi sidik jari dan juga tes DNA dan juga ada properti dari yang digunakan korban, sehingga dicocokkan oleh keluarga yang memang sedari hari pasca kejadian sampai hari ini menunggu di posko DPI sendiri dan mereka mencocokkan apakah ini saudaranya atau bukan. Laporan dan Anda juga langsung dari diperiksa posko DPI dan juga sebelumnya sudah ada rekan kami yang mengabarkan, Firzi Dainas dari posko di sana. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Tunas, tunas, tunggu si anak siap. Tunas, tunas, tunggu anak siap. Tunas, tunas, tunggu si anak siap. Tunas, tunas, tunggu anak siap. Tunas, tunas, tunggu si anak siap. PP Tunas membatasi usia anak mengakses platform digital demi melindungi tunas bangsa. Pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Di segmen kali ini kami akan hadirkan informasi viral untuk Anda. Ini adalah kericuhan yang dipicu karena persoalan gaji yang melibatkan tenaga kerja asing asal Cina dan pekerja lokal. Ini terjadi di kawasan industri yang ada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial. Inilah pemirsa video viral bentrok antara tenaga kerja asing dan buruh lokal di kawasan industri proyek strategis nasional PT Indonesia Pomala Industri Park atau IPIP. Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pemirsa, informasinya menurut pihak kepolisian perkelahian ini berawal saat korban yang merupakan pekerja lokal menanyakan gaji yang belum dibayar kepada pengawas. Namun bukannya mendapat jawaban pasti, mereka bahkan terlibat adu mulut hingga terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Sejumlah tenaga kerja asing yang melakukan penganiayaan terhadap pekerja lokal mengundang emosi buruh lokal lainnya. Suasana pun semakin gaduh lantaran banyaknya tenaga kerja lokal yang ikut mengamuk karena tidak terima rekannya dianiaya. Dorong buru kan parah. Ini TH kebetulan sudah di lokasi ini TH, Cina semua dipulangkan. Hanya karena tersinggung, pemirsa bertatapan mata di jalanan. Ini sekelompok pengendara motor membegal dan menganiaya korban di Denpasar, Bali. Rekaman CCTV yang memperlihatkan ulah 5 orang pelaku berboncengan dengan 2 sepeda motor tampak memepet motor korban di Jalan Buana Raya, Padang Sambian, Denpasar Barat. Korban yang satu itu dibonceng rekannya tiba-tiba dikeroyok para pelaku hingga terjatuh. Tak cukup menganiaya korban, salah satu pelaku juga mengambil handphone korban. Ironisnya, 4 dari 5 pelaku adalah anak di bawah umur. Kelimanya kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, video seorang perempuan pedagang sate yang berguling histeris di pedestrian Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. Aksi histeris PKL ini terjadi saat razia oleh petugas Satpol PP di kawasan Malioboro.
Inilah detik-detik video perempuan penjual sate yang berjualan di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pedagang yang berguling di pedestrian sembari histeris tersebut kerap terjaring penertiban PKL di kawasan Malioboro. Pedagang tersebut berbangsu lari menghindar petugas namun terpeleset dan dagangannya ikut terjatuh. Akibatnya, dagangannya pun berhamburan di lantai sehingga ia lantas emosi dan histeris. Satpol PP Kota Yogyakarta menegaskan razia PKL Malioboro sesuai Perda Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan PKL dan Perda nomor 7 tahun 2024 tentang penertiban umum dan selalu dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.